Oke, kita ketemu lagi mengenai convolution neural network. Mungkin sebelum kita start topik hari ini, kita ulangi dulu apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke, so waktu kalian belajar pertama deep learning, kalian akan belajar model yang disebut deep feed-forward neural network. Itu kalian bisa pelajari dari playground, deeper playground. Oke, ini summarize well apa konsep-konsep di dalamnya sebelum kalian masuk ke Python. Oke, di sini kalian harus ngerti apa itu epoch, bahwa epoch itu di saat semua dataset sudah masuk ke dalam forward propagation dan backward propagation. Waktu kalian ngelakuin stochastic gradient descent, itu ada algoritma yang bersifat iteratif. Nah, seberapa sering dia mengupdate, itu kita sebut learning rate. Neuronnya bisa didefine dengan banyak activation, sebaiknya pakai ReLU, leaky ReLU yang murah, jangan pakai sigmoid atau Tanha. Ada regularization selama waktu training, nilai gradien kadang-kadang terlalu besar atau explode, kalian harus pakai regularisasi. Ada regularisasi yang pakai parameter, kalian bisa coba. Drop out, ini network-network yang tidak kepake weight-nya, nggak berubah nilainya, di drop. Ada momentum techniques untuk gradient optimization, oke, dan lain-lain. Ini topik-topik ini kalian akan belajar along the way. Nah, masalahnya dengan feed-forward neural network, features yang kalian masukkan itu harus kalian pilih secara manual, tidak ada automatic features extraction, sampai kita nyampe ke convolution neural network. Convolution neural network biasanya untuk data-data yang polanya spasial seperti image, dia provide layer convolution, activation ReLU, convolution, activation ReLU, max pool dengan fungsinya masing-masing. Kalian bisa bayangkan convolution itu sebagai proses mengekstrak features dari satu image, oke? Anggap image itu kayak kue lapis mungkin ya. Kalau kalian lihat kue lapis itu berlapis-lapis, maka dengan proses konvolusi dia bisa mengekstrak lapisan-lapisan fitur agar supaya waktu masuk ke classifier itu sudah fitur yang paling penting. Oke. Selain convolution layer juga ada ReLU layer. Di ReLU layer ini hasil convolution image yang dihasilkan oleh convolution layer diactivate. Oke. Proses activate ini seperti kayak membersihkan atau cleaning features yang utama gitu. Jadi dia perform kayak ReLU atau leaky ReLU dan lain-lain. Setelah itu nanti akan di-conv lagi, convolution lagi, di ReLU lagi. Setelah itu ada proses disebut max pooling. Proses pooling itu mengecilkan size image sehingga kita bisa fokus ke area fiturnya, ya. Dan convolution ReLU, max pool diulang-ulang membentuk arsitektur convolution neural network yang kompleks sampai di ujungnya kita bisa masuk ke classifier dan classifier bisa menentukan image ini apakah kelasnya adalah boat atau makanan dan lain-lain. Oke. Tool CNN Explainer ini akan explain the detail of each layer, ya. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa masuk ke D2L untuk lihat bagaimana proses matematiknya yang disebut convolution, ya, padding dan stride, pooling, ya. Sampai kalian belajar convolution neural network pertama yang kita sebut LeNet. LeNet dibuat oleh Yann LeCun. Kata Lee di sini itu berdasarkan dari nama Yann LeCun diganti jadi LeNet. Beliau sekarang adalah Chief Research Scientist di Facebook. Oke. Ini paper tahun 90-an dia buat. Begini arsitektur LeNet, ya. Ingat di dalam neural network kita tidak membuat arsitektur sendiri kecuali kalian lagi PhD. Oke. Di dalam neural network deep learning kita mereuse arsitektur. Kenapa saya bilang begitu? Karena butuh mungkin beberapa PhD
untuk trial and error, eksperimen, sampai dapat model seperti Linet. Oke, kalian nggak punya waktu itu karena kalian praktikal di industri nantinya. Oke, so di buku ini juga ada contoh implementasi PyTorch dan TensorFlow. Kalian bisa ikutin ya. Nanti teaching assistant kita akan bantuin untuk kasih practical example-nya. Tapi don't worry masalah code, karena kalau kalian search di internet misalnya Linet implementation in PyTorch, kalian akan dapat banyak sekali contoh code ya. Jadi just reuse dan improve existing code ya sampai kalian terbiasa. Oke, hari ini kita akan masuk new topic yang di sini di chapter 7 Modern Convolution Neural Net. Oke. Nanti tugas baca kalian ya baca buku D2L sama reproduce model-model ini. Mungkin nanti di tugas akhir kalian saya akan ngasih tugas yang mana yang harus kalian reproduce dari Modern Architecture of Convolution Neural Network. Oke, ayo kita start. Materinya udah ada di Google Drive seperti biasa. Saya akan start dulu materi. Setelah itu kita akan tanya jawab kalau ada pertanyaan dari kalian. Oke, sejak Yann LeCun membuat Convolution Neural Network, banyak yang terjadi di industri. Salah satunya yang sangat signifikan membuat teknologi ini bisa ada kita nikmatin saat ini adalah penemuan GPU. Jadi dari tahun 1990-an kita udah tahu Convolution Neural Network, cuman komputasinya lama sekali untuk image yang high dimension. Nah, tapi waktu kita start di industri game, kita tahu bahwa kita bisa buat prosesor yang 100 kali lebih cepat dibanding CPU dan sangat kuat di aritmetik komputasi aritmetik ya, karena dia bisa melakukan parallelism sehingga komputasi aritmetiknya terjadi GPU itu secara paralel. Oke. Nah, itu sekitar tahun 2010. Oke. Industri game startnya GPU. Tapi akhirnya dipakai menjadi bagian penting dalam artificial neural nets. Nah, Google pada saat itu bikin ImageNet competition. Jadi dia kumpulin banyak sekali data, dia namakan datasetnya ImageNet, dan dia bikin lomba, siapa yang convolution neural network-nya perform better than others. Hadiah, dikasih hadiah pemenangnya, dan pemenangnya juga harus nulis paper. Oke? Itu kita sebut ILSVRC competition. Oke? Pemenang-pemenangnya itu sampai sekarang modelnya dipakai. Oke? Tentu saja banyak PhD bekerja di sini, jadi don't try untuk bikin sendiri, tapi kalian harus bisa modify. Karena untuk sampai ke arsitektur yang advance seperti ini, it takes time. Oke? Saya kasih contoh satu arsitektur yang menang, namanya Google Net Architecture. Kalian lihat layer neural network-nya di sebelah kanan, terus arsitektur seperti Inception dan lain-lain itu udah ada ya. Banyak sekali yang orang lakukan, sehingga kita agak sulit kalau kita build dari awal karena it takes many PhD time. Oke, datasetnya dikasih ImageNet, totalnya ada 14 jutaan dataset dalam 22.000 kategori. Nah, lombanya adalah klasifikasi dan segmentasi. Oke. Diadu lombanya. Nah, kira-kira sekarang itu sampai di mana ya? Itu sekarang udah di ResNet di 2017, kita akan bahas sampai di ResNet ya. Tapi kalau kalian lihat sampai 2021 itu ada model-model seperti model-model seperti VITG. Ya, ini udah pakai kalau ada kata T di situ, VIT itu biasanya udah pakai attention. Kita nggak akan belajar attention karena kalian baru belajar machine learning dasar ya. Ini akan kita akan bahas di deep learning content yang akan dipublish di Machine Learning ID yang kita punya grup di channel di YouTube ya. So kita akan fokus sampai ke ResNet. Let's start. Oke.
So, setelah dibuatnya Linet, model pertama yang improve Linet itu namanya AlexNet. Ini murid PhD student dari University of Toronto. Dia membuat AlexNet, namanya Alex Krivensky. Problem yang dia handle adalah imageness classification untuk capai akurasi yang lebih baik. Oke, dia dia sarankan pakai ReLU, ya, dia sarankan juga pakai GPU, dan dia introduce local response normalization dan overlapping pooling. Oke, dia menang tahun 2010 dan 2012. Kira-kira gimana arsitekturnya? Ini original dari papernya seperti ini. Oke, jadi ada input 150 sampai 528 dimensional. Itu dimasukin image-nya di convolute, banyak sekali layer. Kalau kalian lihat di sini ada gambar di kanan. Sebelah kanan ini adalah, sebelah kirinya adalah Linet, sebelah kanannya ini adalah AlexNet. Oke, kalian juga bisa search paper originalnya dari AlexNet. Kalian search aja di internet AlexNet paper, ya. Di sini kalian dapatin detailnya, ya. Bagaimana dia merancang, background-nya dan lain-lain. Ingat, AI masih pengetahuan yang masih berkembang cepat, jadi kalian harus terbiasa baca paper. Cara baca paper itu di saat kalian butuhkan, kalian lihat ke papernya, ya. Agak sulit kalau kalian baca seperti kayak baca novel. Jadi ini seperti reference, kalau kalian bingung, back to the paper. Oke, ini paper originalnya, kita nggak akan bahas, tapi saya sudah summarize di slide. Jadi intinya adalah dia mengexpand beberapa layer di Linet, yang tadinya 5x5 convolution jadi 11x11, yang tadinya pakai pad, dia ganti pakai stride. Ingat pad ini kayak bingkai, stride-nya dia tambahin jadi 4 stride. Oke, terus yang ini dia naikin jadi 3, ini dicoba-coba, kayak orang main Lego ini. It takes time, sampai hasilnya maksimum. Oke? Itu kenapa pada saat kita buat neural network, sebaiknya kita mereuse existing architecture. Pertanyaan berikutnya buat kalian, arsitektur mana yang cocok untuk data kalian nanti? Tidak ada guidance. Jawabannya adalah kalian harus mencoba, mulai dari Linet, AlexNet, dan lain-lain, sampai kalian dapat hasil yang maksimal. Oke? So, VGGNet, pemenang berikutnya, dia improve akurasi juga, si Karen Simonian dan Andrew Zizerman. Dia dari University of Oxford. Dia improve akurasinya AlexNet dengan menambahkan 19 weight layer, small convolution filter, dan ReLU activation masih sama, tapi dia cuma punya satu LRN layer. Dia menang tahun 2014. Kira-kira perbandingannya seperti ini. Dari AlexNet, dia tambahin VGG block. Jadi ada blok-blok tambahan, isinya itu 2x2 max full stride 2, 3x3 convolution pad 1, dan 3x3 convolution pad 1, diulang-ulang berkali-kali. Dia bisa lampaui akurasi yang dihasilkan oleh AlexNet. Oke? So, papernya, nanti kalian search, tinggal search namanya, misalnya search VGGNet, ya kalian dapat detailnya. Oke, code-nya bagaimana ya kalian tinggal search VGGNet implementation in PyTorch. Kalian akan dapat banyak contoh code, ya. Ingat, deep learning is not about the code. Mungkin tools-nya nanti kita bikin drag and drop, is okay, ya. Sayangnya Orange belum secanggih itu untuk bisa facilitate deep learning framework. Jadi Orange masih basic machine learning framework. So, berikutnya adalah NIN, Network in Network. Ini dari Singapore, National University of Singapore. Dia problem yang dia handle adalah mengenhance discriminability, kemampuan network untuk mendiscriminate atau membedakan kelas. Oke, apa yang dia lakukan? Dia bikin micro neural network. Jadi neural network di dalam neural network. Dia replace CNN layer dengan MLP convolution. NLP convolution itu kayak
multilayer perceptron biasa, tapi dia kasih ReLU, ya. Terus dia pakai softmax layer untuk classification. Dia juga pemenang, ya. Overall architecture-nya dia nambahin NIN block. Jadi kalau kita bandingkan dengan VGG, model ini lebih deep lagi dan dia pakai NIN block, ya. Beda dengan VGG block, di dalam NIN block itu cuma 1x1 convolution. Jadi kayak multilayer perceptron. Jangan dihafalin arsitektur ini, yang kalian harus ingat adalah namanya, ya. Jadi ini kayak kita punya algoritma atau model, namanya yang harus kalian ingat. Sama apa tugasnya atau apa problem yang dia solve. GoogleNet melihat orang-orang di Google, kayak Christian Szegedy dan ya ini banyak banget yang bikin paper ini. Jadi mereka ngelihat kok makin ke sini, makin deeper networknya. Oke, artinya kan computing resource-nya makin banyak. Nah, dia handle problem efficient computing resource. Oke. Di sini dia propose banyak di papernya, misalnya sinergi antara deep network dan computer vision. Nah, dia introduce inception module, nanti kita akan bahas apa ini inception module. Dia juga increase depth dan width-nya dengan constant budget, dan dia pakai Hebbian principle, jadi cukup banyak kontribusinya dia termasuk 22 layer deep network. So GoogleNet, itu dia introduce ada inception module. Apa itu inception module? Ya, jadi main idea-nya sebenarnya dari Hebbian principle, dari neural science. Hebbian principle itu bilang neuron yang men-fire, jadi neuron-neuron itu yang ke-fire, yang firing, itu biasanya dilakuin barengan, nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi dia kayak grouping of neuron yang lagi firing. Dia bikin inception sebagai implementasi dari Hebbian principle. Gimana inception bekerja? Nah, jadi lihat yang gambar A, inception module naive versionnya. Jadi dari layer sebelumnya dia pecah grupnya. Jadi ada satu convolution yang tadinya sekuensial, dia grouping barengan. Oke? Jadi sebelumnya kan ada 1, 1, 3, 3 dan lain-lain, dia grouping, terus nanti di ujungnya dia kasih filter concatenation. Oke? Nah, tapi yang sekarang, yang udah modern, ini yang naive version ya, itu pakai inception model dengan dimensionality reduction. Jadi selain ada konvolusi 1, 1, 3, 3, 5, 5, dia juga tambahin max pooling ya, dan ada dimension reduction pakai 1, 1 convolution. Jadi dia tambahin yang kuning nih. Coba kalian lihat gambarnya. Oke. Habis itu dia susun-susun sangat dalam ya. Lihat gambarnya sebelah kanan itu dalam sekali. Sehingga sulit banget kita gambar dan masukkan ke paper. Orang lebih cenderung masukin dalam bentuk table gitu ya. Dan ini bukan untuk kalian hafalin, tapi kalian harus ngerti apa itu tipe-tipe layernya. Misalnya, oh ini convolution, ini max pooling ya. Di saat kalian mau implement, ya cari contoh code dari GoogleNet. Ada paper yang sangat influential juga dari Ioffe, Sergey Ioffe, ini orang Google juga, dia bikin batch normalization. Jadi dia handle problem yang disebut covariate shift. Ya. Apa itu covariate shift? Jadi waktu dia di training, image-nya masuk ke dalam network, itu biasanya shifted covariance-nya. Ya, kayak bergeser gitu ya. Sehingga dia bilang dia harus handle masalah internal covariate shift itu. Dan cara handle-nya, setiap data yang masuk ke inputs ya neural network dia normalisasi. Terus dia propose normalisasinya bentuknya seperti ini. Normalisasinya cuman mini batch mean, mini batch variant dan normalize sama scale shift. Kalian nggak usah worry bahwa ini harus kalian implement sendiri karena di semua framework biasanya udah sediain batch normalization. Karena ini adalah common techniques untuk menghandle covariate shift. Oke? Pergeseran nilai dari parameter neural network akibat perbedaan data. Jadi kalau kalian misalnya punya data yang diverse sekali, ya sebaiknya pakai batch normalization. Oke, pemenang 2015, Microsoft menang. Dia handle akurasinya lebih baik, dan dia pakai residual network. Dia yang introduce residual network.
Jadi apa itu residual network? Anggap misalnya ada satu layer ya, ada weight layer, habis itu masuk ke relu dalam gambar yang figur 2 di bawah. Maka dia membuat residual bahwa sebenarnya ini ada residualnya, ini kayak ada fungsi fx, tapi ada residual x sebenarnya yang harus kita pelajari sebagai identity. Oke? Jadi dia memasukkan bahwa sebenarnya layer-layer ini kayak ada fungsi, tapi ada residualnya ditambah x. Fungsi x, tapi ada residual x. Oke? Maka dia narik kabel, ini kayak kabel x, ke ujungnya relu berikutnya. Ternyata ini membantu sekali ya. Unfortunately, saking dalamnya ini network, udah 150 layer. Tapi kalau kalian lihat residual network, itu pasti ada kayak kabel-kabel yang berbentuk yang menghubungkan ini ya, di gambar sebelah kiri. Oke? Jangan dihafalin arsitektur, kalian cuma perlu ingat nama arsitekturnya, bahwa ResNet itu pasti pakai residual. Google Net, ya, dia introduce inception module, dan lain-lain. DenseNet dari Cornell University dan Facebook, dia handle akurasi, dia juga handle masalah degradasi. Di saat networknya udah dalam sekali, ternyata kemampuan akurasinya menurun gitu ya. Nah, akhirnya dia bikin connection lagi, mirip-mirip dengan residual, tapi over many layers. Jadi ada dia buat dense block, ya. Misalnya ada 5 layer dense block, tapi tiap-tiap dense block ini ada hubungannya, dia tarik lagi parameter ke layer-layer setelahnya. Ya. Tujuannya adalah dia membuat maximum information flow antara setiap layer. Oke? Dan dia connect semua layernya dengan satu sama lain dengan additional weight parameters. Oke? Dengan begitu informasi dari satu layer dengan ke layer lain bisa berjalan dan flow informasinya bagus. Sekali lagi arsitekturnya jadi sangat-sangat kompleks sehingga sulit digambar lagi. Jadi biasanya pakai table kalau di paper atau di artikel. Oke? DenseNet ini bagus karena dia pakai fewer parameter dari traditional RNN, ya. Dia improve flow of information, oke? Sehingga lebih mudah di-train. Tiap layernya juga punya direct access ke gradient dari loss function, oke? Dan dia punya efek regularisasi. Jadi waktu di-train, nilai gradientnya itu lebih stable. Oke? What next? Setelah kalian belajar AlexNet, VGGNet, NIN, ResNet, dan lain-lain, next kalian harus belajar tentang attention. Tapi karena ini course mengenai machine learning, bukan deep learning, kita akan bahas ini di course mengenai deep learning. Kalau kalian tidak ambil course ini, kalian bisa lihat di YouTube channel, kita ada satu kelas deep learning baru start, tapi nanti lihat rekamannya di situ, kalian bisa belajar, atau kalian bisa join kelasnya setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30. Selain itu juga, ada yang disebut VIT, Vision Transformer. Ini yang sekarang jadi sangat-sangat populer, bahwa sebenarnya selain attention mechanism di dalam neural network, juga ada mekanisme lain yang disebut transformer. Apa itu transformer? Itu adalah multi-head attention. Oke? Kita akan belajar ini di course yang deep learning. Karena ini kalian masih belajar machine learning, jadi kita nggak akan go deeper ke sini. Nanti pada saat ada saatnya kalian akan belajar deep learning. Tapi kalau kalian nggak sabar belajarnya, kalian bisa lihat di machine learning course. In summary, kalau kita sebut modern convolution neural network, kita refer ke architecture namanya AlexNet, VGGNet, NIN, GoogleNet, Batch Normalization, ResNet, dan DenseNet. Oke? Dan ini adalah pemenang-pemenang lomba ILSVC, ya, lomba kompetisi computer vision. Dan sekarang lomba itu udah di stop karena ini udah cukup. Menurut industri kita udah cukup, dan let's move ke other topic mengenai attention dan transformer. Hingga sekarang kalau kita sebut modern neural networks itu pasti menyangkut attention dan transformer, di mana transformer itu adalah multi-head attention. Oke, materinya cuman sampai di situ ya.
Karena ini memang belajar arsitektur. In summary, kalian harus mengenal network-network yang modern, dan kalian harus bisa mereproduksi. Nanti tugas ujian akhir kalian adalah mereproduksi modern neural nets. Saya belum tahu teaching assistant akan ngeluarin problem yang mana, apakah NIN atau ResNet atau DenseNet. Nanti kita lihat, code-nya banyak, tapi kalian harus bikin versi kalian sendiri. Oke? Kalau kalian ada waktu, kumpulin paper-papernya, ya, supaya kalau ada masalah, kamu bisa jadikan referensi. Oke? Ingat, AI bukan programming, tapi mathematical modeling. Jadi pada saat ada code-nya dan kalian nggak ngerti ini code buat apa, back to paper. Oke? Kita bukan kayak bikin Android aplikasi di sini, kita bikin mathematical model. Jadi hanya paper yang bisa jelasin itu tanpa perbedaan pendapat. Oke, ini papernya ResNet, Residual Learning dari Microsoft Research, pemenang tahun 2015, 2017 sudah selesai lomba ini, sekitar 2017, ini pemenang terakhir namanya DenseNet dari Cornell University. Oke, semua course ini nanti kalian harus terima kasih kepada tim yang voluntarily merekam, nanti akan dipublish ke Machine Learning Indonesia, termasuk nanti ada playlist baru mengenai deep learning. Kalau kalian memang inspire nanti bekerja menjadi data scientist atau menjadi AI engineer, kalian bisa belajar dari Machine Learning Indonesia. Ini juga ada Telegram grupnya, Machine Learning ID, ML ID. Kalian bisa join, jadi kalau ada pertanyaan, kalian bisa keep asking the right question di situ. Cuman bertanyalah dengan baik, kadang-kadang ada pertanyaan yang dia sendiri tidak mengerti apa yang dia tanyain. Jadi susah sekali untuk kita bantu. Oke? So, course-nya hanya sampai di situ, nanti praktikalnya ya kalian harus coba-coba bikin AlexNet misalnya. Oke. Cara paling cepat ya kalian pakai D2L.ai, buku dari AWS, Profesor Alex Mola. Nah, di sini udah ada model-model tersebut. Ada AlexNet, kamu baca ya. Ini lebih praktikal dibanding baca paper, tapi sebaiknya kamu tahu papernya di mana nyarinya. Sehingga kalau ada masalah kamu bisa balik ke paper. Oke? Di sini udah ada contoh code-nya, kalian tinggal copy paste ke Python notebook, bisa dengan PyTorch, TensorFlow, ataupun MXNet. MXNet ada framework, itu adalah framework dari AWS untuk deep learning. Oke? Mirip-mirip frameworknya, saya kasih contoh satu di sini, misalnya kita bikin neural network AlexNet. Oke? Dari arsitektur yang di paper, dia bikin jadi ada satu objek net, dia bikin sequential layer yang terdiri dari 2D convolution, ada max pool, habis itu 2D convolution, ada max pool, 2D convolution, ada max pool, ya. Nah, nilai-nilainya ini udah diambil dari papernya, oke? Jadi nggak usah kalian ubah-ubah nilai-nilainya, paling input masuknya yang harus kalian hati-hati, oke? Setelah itu dia kasih contoh pakai dataset, biasanya pakai dataset yang sederhana, either MNIST atau MNIST Fashion. Setelah itu dia train, kalian harus bisa display loss-nya. Ya, ingat waktu belajar di playground kita harus monitor loss-nya ini udah convergence apa enggak. Karena iterasi di dalam deep learning itu tidak ada stopping kriterianya. Di saat dia udah flat aja loss-nya baru kalian stop. Karena nggak akan berubah juga nilainya. Ya, so ini jadi PR kalian lakuin. Nanti ujian kalian akan datang dari salah satu di sini ya. Oke, mungkin datasetnya kita ganti, pakai dataset yang lain, tapi akan datang dari sini ujian final kalian. Termasuk yang mungkin recurrent neural net kalau kita sempat lakukan course-nya. Oke. Sebagai informasi, mungkin minggu depan saya tidak bisa mengajar karena saya ada bisnis travel ke Saigon, di Ho Chi Minh di Vietnam. Jadi kalian harus latihan aja. Spend waktu di modern neural net, cari contoh code, make sure bisa jalanin. Oke? Once saya balik, 2 minggu ke depan, kita akan masuk topik baru, recurrent neural networks. Oke? So, course-nya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan.
Bapak izin bertanya. Ya. Mengenai cara belajar Bapak, tadi Bapak sampaikan kalau misalkan belajar paper tidak seperti membaca novel. Nah, boleh disampaikan tips Bapak untuk kami yang membaca paper. Terima kasih, belajar paper. Oke, bagus sekali Sinta. Jadi kalau kamu misalnya lihat papernya siapa, kita ambillah Convolution Neural Net yang pertama ya, LeNet. Ini tahun 98 ya. Jadi kamu udah bisa bayangkan ini mungkin udah 20 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 24 tahun ya. So, banyak gap antara informasi yang ada di sini dengan pengetahuan kalian saat ini ya. Tapi informasi di sini itu dengan rapih, kalau kalian lihat reference-nya ya, waktu dia bikin papernya, itu pasti ada reference-nya, nggak sembarangan gitu dia quote. Oke? Kalau kalian belajarnya dari apa? Dari blogs atau mungkin analogi saya tadi itu pakai novel gitu. Itu kan orang terserah dia alur ceritanya ya. Oke? Dia mau highlight yang mana? Misalnya kalian baca Medium artikel atau Toward Data Science artikel, tergantung juga pengetahuannya, tapi nggak seperti itu kalau di paper. Karena akan ada yang review paper kalian, misalnya kalian bikin paper, itu ada review, abstraknya menjelaskan isinya dengan sangat baik, kalau enggak, kalian harus revisi. Ada reviewernya itu. Oke? Jadi kalau kalian baca paper, ya baca dulu abstraknya, di saat kalian merasa, oh ini bantu saya di problem saya, baru kalian lanjutin ke bawah. Kalau dari abstraknya itu tidak helping you, dan kalian bisa stop, gitu ya. Nah, setelah itu pasti paper itu ada background introduction, kayak backgroundnya, problem apa yang dia handle, apa yang orang lakuin sebelumnya, dan itu very, very structured. Baru dia kasih tahu saya ngelakuin apa. Ya. Nah, semua ilmu pengetahuan kita sebagai penduduk bumi, ya, entah kalau kalian tinggal di universe lain mungkin beda, tapi selama kalian tinggal di bumi, ilmu pengetahuan kita bangun dan kita bukukan hasil risetnya ke dalam bentuk paper sejak mungkin 1000 years ago. Oke? Nah, orang kalau nggak baca paper, itu mungkin karena pengetahuannya sudah selesai kita research. Tapi AI nggak seperti itu ya. AI ini belum selesai, tapi kalau misalnya kalian lihat software development, bikin Android, kita harus belajar Java, algoritma, itu udah selesai. Oke? Mostly. Walaupun ada new algorithm, tapi small improvement. Tapi kalau AI ini topik yang baru, sehingga harus baca paper. Nggak bisa baca blogs, nggak bisa baca artikel, nggak bisa baca tutorial saja gitu ya. Kenapa? Karena ini area baru. Ya. Beda baca tutorial dan lain-lain karena itu cuma area praktikalnya. Ya. Kayak bagaimana melakukan apa gitu ya. Dan kalau kalian terbatas pengetahuan kalian di level praktikal, kalian nggak akan jadi master atau jadi expert. Kenapa? Karena expertise yang tinggi itu terbangun dari FCP. Saya sering bilang itu di awal bahwa orang yang expert itu orang yang fundamentally-nya strong, biasanya mendekati algoritma dan matematik. Orang yang konsepnya mengerti dan orang yang praktikalnya bisa. Tidak cuma salah satu dari tiga tersebut. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang sama kalian, misalnya saya itu jago banget coding, ya, tapi gue nggak suka yang theoretical. Ya itu artinya dia nggak jago. Oke? Atau yang sebaliknya orang bilang saya itu dalam banget di algoritma, tapi saya nggak bisa implementasi. Ya sama aja itu. Itu polar yang sebelah kiri. Yang disebut master atau expertise atau expert, itu kalau F, C, dan P-nya itu balance. Dan you can only do that kalau kalian baca sumber pengetahuan yang tepat, yaitu paper. Oke? Nah, kalau kalian belum punya kemampuan itu, nggak usah berkecil hati, kalian masih muda, you still have time, tapi paksain diri kalian untuk bisa baca paper. Banyak sekali teknologi sekarang yang masih di research, seperti blockchain, metaverse, robotik, AI,
quantum computing, itu masih di paper. Beda dengan pengetahuan kayak bikin web application, Android application, itu udah jadi komoditas, ya, yang mungkin in the long running tidak akan terlalu baik ininya ya, economic gain-nya. Tapi kalian ada di waktu di mana teknologi-teknologi yang emerging itu bergerak dengan sangat cepat. Jadi ya salah satu skill-nya harus bisa baca paper. Beda dengan baca buku praktikal kayak novel, ya. Ya kamu bacanya nggak berurut juga nggak masalah gitu ya. Tapi coba baca paper ini. Kalau kamu nggak ngambil course machine learning, saya yakin nggak kamu berhenti di introduction. Oke? Jadi harus step by step bacanya. Baca dulu abstraknya. Setelah itu kalau sesuai dengan topik riset kalian masuk ke introduction. Nah, kalau masih sesuai, habis itu kamu lihat bagaimana dia implement, baru kamu masuk ke detail contribution. Oke, kalau ternyata nggak cukup, ada reference-nya. Nah, kamu bayangkan sumber pengetahuan seperti itu, gitu. Oke, nah kalau kalian bisa baca paper, mengikuti perkembangan dari paper, baru kalian bisa masuk sebagai AI engineer. Kalau kalian nggak baca paper, unfortunately susah survive ya. Bisa jadi model yang kalian bikin ternyata masih mengacu ke tahun 2010 gitu. Sementara orang udah pakai attention, pakai transformer, akurasi lebih baik, kalian nggak ngerti, akhirnya ketinggalan. Karena bidang ini masih terus berkembang, masih bidang yang sangat baru. Gitu ya, Sinta? Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita sudahin sampai di sini. Rekamannya nanti tunggu di YouTube channel-nya. Praktikalnya kalian cari sampel code dan kalian bisa discuss sama teaching assistant, make sure ada video-videonya, itu juga menarik ya. Bagaimana implement AlexNet, VGGNet, NIN, dan lain-lain. Buang jauh-jauh cara belajar orang sekarang yang cuma ngelihat Python code-nya tapi nggak ngerti ini dari mana, karena ujung-ujungnya akan confuse sendiri tuh ya, nggak happy juga jadinya. Jadi belajar dengan baik, at least kalian tahu original papernya di mana. Kita beruntung udah ada D2L ini ya, at least dia udah baca paper tersebut dan dia bikin penjelasan lebih manusiawi lah ya. Jadi kalian PR-nya minggu ini belajar modern convolutional neural net, reproduce beberapa paper di sini, syukur-syukur itu yang keluar di ujian akhir, di ujian semester, ujian akhir semester. Jadi kalian bisa cepat nyelesainnya. Oke? Setiap latihan taruh di Git karena itu yang kita evaluate ya dari course ini. Terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu ke depan karena saya ada business travel ke Vietnam. Thank you.